Lihatlah. Pria ini sedang memperbaiki perangkat. Tiba-tiba tangannya tersangkut di dalam. Ternyata tersedot pelat baja 40 meter. Darli panik dan segera meminta bantuan. Tidak menyangka lengannya dimakan di dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk dapat menariknya keluar. Tapi diserap oleh gravitasi. Seperti yang dipikir, aku sekali lagi terjebak di dalam. Pada saat ini, pria kulit hitam melihat ini dan dengan cepat membantu. Tapi yang aneh adalah lengannya. Tiba-tiba bergerak ke arah horizontal. Pria itu dibuat melompat-lompat di dekat pintu besi. Pada saat ini, rekan satu tim lain berlari ke tempat kejadian. Semua orang menggunakan semua kekuatan mereka. Akhirnya menyelamatkan pria itu. Tapi ketika mereka melihat pria itu, mereka tertegun sejenak. Darli lihat ke bawah. Lihat lengannya. Tiba-tiba hilang. Lebih sulit untuk dipahami. Tidak merasakan sakit apapun. Selanjutnya, lengannya tidak berdarah sama sekali. Sepertinya sudah lama hilang tangan ini. Pada saat ini, kawan lain datang untuk melaporkan. Mereka dengan cepat berlari ke depan kabin. Ketika orang banyak tiba-tiba menyerbu masuk. Menemukan lengan yang hidup. Sepertinya memiliki persepsi tersendiri. Perlahan merangkak ke depan seperti laba-laba. Itu lengan sialanku. Kemudian kelompok itu dengan cepat mengambil lengan itu. Simpan dengan hati-hati dalam tutup kaca. Melihat lengan yang sepertinya ingin menulis. Jadi mereka segera membawa pena. Kemudian lengannya menulis beberapa kata. Isinya adalah mayat di kamar mayat. Seluruh kru panik dan hanya bisa pergi ke kamar mayat. Menemukan sebuah mayat. Mereka memutuskan untuk membedah tubuh. Lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Tidak pernah mikir. Dari sana mereka mengeluarkan bola besi logam. Semua orang tercengang sejenak. Dan apa yang sedang terjadi? Pisau sepanjang 40 meter dipotong perlahan melalui kulit. Pria dengan operasi usus. Kemudian dari dalam tubuh mengeluarkan bola. Semua orang sangat terkejut dan kagum. Cepat untuk memasukkannya ke dalam sistem. Perhatikan bahwa ruang angkasa segera terbalik. Begitu cepat mengunci matahari, melakukan penentuan posisi. Tapi mereka sangat kagum. Tiba-tiba pesawat ruang angkasa tidak berfungsi. Dapat menerima informasi tetapi tidak dapat mengirim. Semua orang tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Bergegas untuk mendiskusikan solusi. Tapi hal aneh terjadi. Tiba-tiba air merembes ke kabin. Kemudian kabin memuntahkan air. Ziyi sangat takut sehingga dia meminta bantuan. Tapi sampai rekan timnya tiba. Di dalamnya sudah lama berubah menjadi tangki air. Jika dia tidak bisa keluar, akan ada kecelakaan. Tiba-tiba ada suara keras. Ziyi melihat mereka. Rekan satu tim sangat takut sehingga mereka tercengang. Jelas ruang ini sedang memakan mereka. Jadi mereka dengan cepat memperbaiki kapal. Pada saat yang sama, masalah baru muncul. Tetapi hanya Ziyi yang menguasai algoritma dan memperbaiki pesawat ruang angkasa. Jika mereka ingin kembali ke bumi, mereka hanya bisa meminta bantuan dari Naya. Tetapi beberapa orang tidak ingin melakukan itu. Karena dia bukan dari dimensi ini. Tapi mereka hanya bisa tunduk pada kenyataan. Pergi mencari bantuan Naya. Tanpa diduga, dia membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata sulit dengar. Ingin hasil penelitian mereka. Anda tahu ini untuk astronot. Ini bisa merenggut nyawa mereka. Tapi hanya pria ini setuju. Semua orang agak bingung. Tapi hanya bisa mendengar kata omong kosongnya. Kemudian Naya mengajukan syarat lain. Ingin kekuatan penuh kapal ini. Kembali ke bumi sesegera mungkin. Xiao Hei juga tidak banyak berpikir dan setuju. Dan memerintahkan semua orang untuk memenuhi kondisinya. Saat ini catu daya Z10 kW dipasok. Mereka membuat langkah yang bagus. Pria ini mematikan oksigen di pesawat ruang angkasa. Tiba-tiba kunci pas tersedot ke dalam. Pria itu kehilangan keseimbangan. Terhisap ke dalam dinding. Melepas ikat pinggang dengan tergesa-gesa. Kemudian mundur belakang. Pria ini agak bingung. Dinding ini seperti yang dimiliki Magneto. Mengisap benda besi di dalam. Jika Anda tidak memperhatikan, kecelakaan akan terjadi. Kabel sambungan tabung oksigen longgar. Di bawah gangguan medan magnet.
Tentakel yang tak terhitung jumlahnya terbuka dalam sekejap. Perlahan serang pria itu. Kemudian detik berikutnya, diikat oleh tentakel. Sementara dia marah, tiba-tiba tangki bensin meledak. How to watch Spider-Man: Homecoming in theaters. If you want to watch Spider-Man: Homecoming in theaters, you'll need to find a theater that's playing the movie. Once you've found a theater, you can purchase tickets online or at the box office. Semua orang panik. Tidak percaya ketika melihat layar lebar. Pasti ada hantu dalam apa yang terjadi. Medan magnet tidak akan tiba-tiba menjadi gila. Naya dengan cepat mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Lapisan pemeliharaan menjadi semakin tidak stabil. Benda itu akan menghancurkan stasiun cepat atau lambat. Ketika sudut cincin melebihi 25 derajat. Kapal akan segera berangkat ke barat laut. Di saat genting ini, Xiao Hei buru-buru mengirim semua orang untuk memperbaiki. Tetapi saat ini, sudutnya meningkat secara signifikan. Buat stasiun luar angkasa mulai bergetar. Ketiganya segera kehilangan keseimbangan. Di baris itu, mereka bekerja sama satu sama lain. Akhirnya sampai di bengkel dengan sukses. Tanpa diduga, ada kecelakaan. Tiba-tiba perangkat macet dan berhenti berjalan. Melihat ini, Xiao Hei segera mengusulkan untuk menutup sistem hidrolik. Dan tunggu sampai dia keluar. Kemudian pintunya terkunci. Sekarang saatnya untuk menghapus barang-barang berbahaya. Dan telah terpisah satu sama lain. Kapal akhirnya kembali normal. Melihat itu, Naya buru-buru memulihkan data. Namun, pada saat ini, dia sepertinya telah menyadari sesuatu. Kemudian, keluarkan senjata laser. Masuk ke ruang kontrol. Berikan tembakan ke ujung barat laut. Kemudian tembakan lain. Langsung membuatnya berbaring di tanah. Tunggu sampai gadis itu datang. Keduanya harus mengucapkan selamat tinggal padanya. Ternyata Naya adalah seorang agen. Dia menyelamatkan lebih dari 80 miliar orang di bumi. Hanya 3 orang di kapal yang bisa dikorbankan. Gadis kulit hitam itu terkejut mendengarnya. Cepat bersembunyi di bawah meja. Tapi ditemukan oleh Naya. Keduanya terlibat perkelahian satu sama lain. Tiba-tiba ada ledakan keras. Naya tersedot tembok. Kemudian keluar angkasa. Gadis kulit hitam sangat ketakutan. Mulai kapal dengan cepat dengan rekan timnya. Ketika manusia menggunakan semua sumber daya di bumi, hanya bisa mencari untuk menemukan yang tidak diketahui. Dan dalam petualangan, kecelakaan tak terkendali akan selalu terjadi. Tapi kita tidak pernah menyerah. Karena hanya ketekunan, hanya kesuksesan yang bisa diraih. Akhirnya, Tungge menawarkan secangkir. Fluktuasi spasial tidak seragam. Rekan tim bertengkar dalam sepersekian detik. Tak disangka semuanya terkendali. Semua orang sedang bermain. Tungge bilang bioskop. Hanya film yang bagus.